Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, apakah sehat semuanya? Baik. Ini sudah ada semuanya ya, jadi saya nggak perlu ngabsen lagi. Sudah, Bu. 32 Sudah, Bu. siswa sepertinya. Wow. Tapi tolong kameranya dinyalakan sebentar ya. Iya, oke benar, Bu ya. Kelihatankah, Bu, wajah saya? Wow. Jadi di sini sebelumnya saya akan menyampaikan materi tentang persebaran flora dan fauna. Yang pertama, pengertian flora dan fauna. Flora yaitu semua jenis tumbuhan yang ada di dunia, atau dengan kata lain, flora merupakan dunia tumbuhan. Sedangkan fauna adalah dunia hewan atau semua jenis hewan yang ada di muka bumi ini adalah bahan kajian dari fauna. Selanjutnya yaitu sebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia berdasarkan karakteristik ekosistem. Yang pertama, ada karakteristik bioma di dunia. Dan yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Yang ketiga, persebaran jenis-jenis flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Yang keempat, konservasi flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Yang kelima, pemanfaatan flora dan fauna Indonesia sebagai sumber daya alam. Definisi bioma. Bioma merupakan ekosistem besar pada suatu wilayah yang terdiri atas flora dan fauna yang mempunyai karakteristik vegetasi utama serta mempengaruhi kondisi iklim pada wilayah tersebut. Berikut ini adalah ciri-ciri dari bioma, fungsi dari bioma, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bioma. Yang pertama, ciri-ciri karakteristik bioma, yaitu bioma dapat dikenali melalui pengamatan sederhana terhadap jenis vegetasi yang mendominasi. Dan yang kedua, interaksi terbentuk dari berbagai unsur lingkungan yang meliputi iklim, air, tanah, dan organisme-organisme pada suatu daerah tertentu. Yang ketiga, terdiri atas komunitas klimaks atau sekumpulan berbagai macam populasi yang menjadi penanda melalui bentuk vegetasi utama yang mendominasi di suatu wilayah tertentu. Yang keempat, komunitas hidupnya cukup stabil kecuali terjadi suatu hal yang mengakibatkan kondisi komunitas menjadi tidak stabil atau terganggu. Yang kelima, nama bioma biasanya diberikan dengan melihat atau menyesuaikan dengan vegetasi yang didominasi. Yang kedua, fungsi bioma, yaitu memudahkan proses pengelompokan jenis-jenis flora dan fauna yang baru ditemukan atau diketahui, mempermudah kegiatan penandaan berbagai jenis spesies flora dan fauna, membantu agar penataan populasi tertentu bisa berjalan dengan lancar dan mudah, menjadi metode untuk mengetahui jenis flora dan fauna dengan mengamati cara hidup dari makhluk hidup tersebut dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Yang ketiga adalah faktor-faktor yang mempengaruhi bioma. Faktor-faktor yang memiliki pengaruh besar terhadap kondisi bioma antara lain yaitu letak geografis, kondisi iklim, curah hujan, dan intensitas cahaya dari matahari. Faktor penyebab persebaran flora dan fauna. Yang pertama, faktor klimatik. Faktor klimatik adalah kondisi iklim alam tempat di mana flora dan fauna tumbuh. Faktor iklim terbagi lagi menjadi beberapa bagian yaitu yang pertama, suhu. Suhu suatu tempat mempengaruhi pertumbuhan dan persebaran flora dan fauna di dunia. Suhu dipengaruhi oleh pancaran sinar matahari. Fauna yang hidup di suhu dingin memiliki bulu yang lebih tebal daripada fauna yang hidup di suhu panas. Flora juga tumbuh sesuai dengan tingkat suhu di mana ia hidup. Tumbuhan membutuhkan serangkaian cuaca yang berbeda untuk memastikan tumbuh kembangnya. Yang kedua, sinar matahari. Sinar matahari adalah makanan tumbuhan. Cahayanya membantu siklus fotosintesis di tanaman hijau. Flora yang tumbuh di iklim subtropis
menyesuaikan diri dengan ketersediaan sinar matahari, sedangkan tanaman di iklim tropis selalu mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun sehingga tidak perlu merontokkan daunnya. Yang ketiga yaitu kelembaban udara. Kelembaban udara menggambarkan uap air yang terkandung di dalam udara. Semakin lembab, semakin banyak pula uap air yang ada. Air adalah komponen penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Selain itu, air mempengaruhi serapan zat hara oleh akar tumbuhan. Yang keempat adalah curah hujan. Intensitas curah hujan di suatu tempat menentukan keberlangsungan hidup flora dan fauna di dalamnya. Curah hujan yang turun menentukan kapasitas air yang dibutuhkan tumbuhan untuk terus tumbuh. Kaktus yang berhabitat asli di padang pasir diciptakan untuk mampu bertahan di bawah cuaca yang panas terik. Sedangkan untuk fauna, hewan ternak akan bertahan hidup dengan cadangan air yang banyak. Air melimpah dihasilkan oleh hujan yang turun dengan intensitas tinggi. Pada sapi perah misalnya, curah hujan menentukan perencanaan masa kawin yang paling baik. Yang kelima adalah angin. Angin bertiup dari tempat ke tinggi dari yang lebih rendah. Angin juga mempengaruhi jenis tumbuhan dan hewan yang ada. Angin membantu penyerapan serbuk sari dari bunga untuk menjamin keberlangsungan hidup suatu tanaman. Angin yang bertiup juga membantu burung untuk terbang dan bermigrasi saat musim dingin ke tempat yang lebih hangat. Yang kedua, faktor edafik. Faktor edafik adalah faktor tanah yang ditempati oleh hewan dan tumbuhan. Tanah yang subur akan memberikan dampak yang baik bagi pertumbuhan tanaman. Faktor-faktor edafik yang mempengaruhi jenis flora dan fauna antara lain adalah: yang pertama, keasaman tanah. Tingkat keasaman atau pH menentukan kesuburan tanah tersebut. Tanah masam akan membuat tumbuhan tidak bisa berkembang. Jika tingkat pH terlalu rendah atau tinggi akan berakibat buruk bagi pertumbuhan tanaman. Tanah terbaik bagi tumbuhan adalah tanah dengan tingkat pH yang netral. Yang kedua, tekstur tanah. Tekstur tanah yang baik bagi tumbuhan adalah yang memiliki komposisi tanah lempung, pasir, dan debu yang seimbang. Jika tanah terlalu kasar akan membuat tumbuhan sulit untuk tumbuh. Sebagai contoh adalah ekosistem gurun. Tanah di gurun terdiri dari pasir yang sangat kering. Tanahnya gersang dan hanya terdapat beberapa jenis flora dan fauna yang dapat bertahan hidup di gurun. Yang ketiga, kandungan air tanah. Tumbuhan menggunakan akarnya untuk menyerap air di dalam tanah. Air tanah membantu tanaman menyerap mineral yang diperlukan bagi keberlangsungan hidupnya. Yang keempat, struktur tanah. Struktur tanah adalah komposisi material yang membentuk tanah. Porositas adalah tingkat kemampuan tanah untuk membuat air mengalir di antaranya. Sedangkan permeabilitas adalah besar pori-pori di antara komposisi tanah. Kedua faktor tersebut memainkan peran penting dalam penyediaan air bagi tumbuhan. Yang kelima, kandungan udara di dalam tanah. Udara di dalam tanah berperan dalam proses respirasi atau bernafas. Respirasi adalah penguraian bahan makanan yang terjadi di stomata untuk menghasilkan energi. Yang ketiga, faktor fisiografi. Faktor topografi adalah tingkat kemiringan dan ketinggian suatu tempat. Ternyata faktor ini mempengaruhi jenis hewan dan tumbuhan yang hidup di suatu wilayah. Flora yang tumbuh di dataran tinggi juga berbeda dengan flora yang hidup di dataran rendah. Sebagai contoh, kita tidak akan bisa menemukan pohon teh yang tumbuh di tepi pantai karena teh hanya bisa tumbuh di dataran tinggi yang sejuk. Begitupun pohon kelapa hanya bisa ditemui di tepi pantai dan dataran rendah yang panas. Yang keempat, faktor biotik. Faktor biotik terdiri dari 3 komponen yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Ketiganya memiliki peran tersendiri terhadap keberlangsungan flora dan fauna. Yang pertama, peran manusia. Manusia memiliki peran yang sangat besar untuk menentukan kehidupan hewan dan tumbuhan.
Salah satu sifat manusia yang destruktif seringkali menjadi penyebab hilangnya habitat asli suatu makhluk hidup. Sebagai contoh adalah hewan langka yang saat ini sulit ditemukan di alam bebas. Yang kedua, peran hewan. Salah satu hewan yang membantu persebaran tumbuhan adalah hewan penyerbuk. Hewan berjenis ini menghisap madu dari bunga dan membawa serbuk sari terbang bersamanya. Serbuk sari tersebut jatuh di bunga lainnya dan menyebabkan penyerbukan silang. Hewan penyerbuk antara lain adalah lebah madu, tawon madu, lalat bunga, kupu-kupu, ngengat, burung kolibri, dan banyak lagi. Yang ketiga, peranan tumbuhan. Peranan tumbuhan berkaitan erat dengan penyuburan tanah. Tanah yang subur dan gembur akan membuat tumbuhan bertumbuh lebat dan mempengaruhi kehidupan hewan di sekitarnya. Salah satu tumbuhan yang bermanfaat dalam persebaran flora fauna adalah tumbuhan berjenis jamur. Apakah gambarnya sudah muncul, teman-teman? Belum. Sudah muncul. Sudah. Jadi di sini kalian amati peta persebaran fauna di dunia. Jadi nanti saya akan memberikan kalian lembar kegiatan. Jadi ini apa sebenarnya? Ada yang tahu apa itu flora dan fauna? Mbak Alfiani, kok diem aja? Coba jawab. Itu Bu, lagi lapar. Saya bisa, Bu. Insya Allah. Iya, gimana Pak Laili? Flora fauna itu segala jenis tumbuhan dan segala jenis hewan. Iya, betul. Gitu, Bu. Disebutnya flora sama fauna. Terima kasih jawabannya Mbak Laili. Saya coba share KTP-nya karena kalian juga sudah melihat peta. Nah, sudah muncul ya. Sudah muncul teman-teman. LKPD-nya. Belum, ya ini sudah, Bu. Kan sebelumnya saya sudah membagikan kalian bahan Bu, ajarnya. suaranya kurang keras, nggak kedengeran. Bahan ajarnya kan sudah saya bagikan. Jadi sekarang kalian bisa mengerjakan. Jadi untuk nomor 1, saya kasih pertanyaan dari ilustrasi gambar di atas, menjelaskan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi persebaran fauna di dunia. Untuk yang bisa menjawab, silakan. Iya, Faktornya ditunjuk aja, Bu. Iya. Sebentar, Bu, sebentar. Apa lem?
faktor yang pertama itu ada faktornya itu ada dua, faktor klimatik sama faktor edafik. Kalau yang faktor klimatik itu kondisi iklim alam tempat di mana flora dan fauna faktor tumbuh. Faktor iklim itu dibagi lagi menjadi suhu, sinar matahari, kelembapan udara, curah hujan, angin. Kalau faktor yang kedua, faktor edafik, yaitu keasaman tanah, tekstur tanah, kandungan air tanah, struktur tanah. Sudah Bu, itu saja. Ya, yang selanjutnya bisa ditambahkan oleh Mbak Laili. Kurang 2 ini. Mbak Laili, apakah ada di tempat? Saya menjelaskan faktor yang lainnya ya, Bu. Ya, Selain faktor klimatik sama edafik, ada faktor fisiografi atau fisiografi dan faktor biotik. Faktor fisiografi atau fisiografi adalah tingkat kemiringan dan ketinggian suatu tempat. Faktor biotik itu ada peran manusia sama peran hewan. Sudah, Bu? silakan. Untuk pertanyaan selanjutnya, persebaran flora dan fauna di Indonesia itu dibagi menjadi 3 bagian. Untuk Mbak Asiani, coba sebut dan jelaskan persebaran flora di Indonesia. Nggak tahu, Bu. Loh, kok nggak tahu, nggak belajar ya? Belum. Lupa, Bu. Laita bisa menjawab. 2, 3 kura-kura. Dia belajar, tapi Soal nomor 2 apa, Bu? Yang persebaran flora. Persebaran flora dan fauna di Indonesia. Itu kan dibagi menjadi 3 ya. Itu apa saja yang bisa menjawab? Saya jawab yang bagian barat ya, Bu. Iya, silakan. Persebaran flora di Indonesia dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, flora bagian flora barat yaitu tersebut di Sumatera, Jawa, Kalimantan, sama pulau-pulau yang terdapat di sekitarnya. Di Sumatera ada pinus, kayu manis, beringin, meranti, kayu besi, dan rafflesia. Di Jawa ada bunga anggrek, pinang jati, meranti, beringin, mahoni, dan bugenvil. Di Kalimantan, meranti, besi, jelutung, bakau, ramin, kapar pinus, dan rotan. Sudah, itu saja. sudah. Mbak Laita bisa menjawab yang bagian tengah dan bagian timur. Silakan. Bagian tengah dan timur.
Ya, Yang flora kah, Bu? iya, flora Indonesia. Flora Indonesia bagian tengah yaitu tumbuhan yang tumbuh di Nusa Tenggara, Sulawesi, serta Maluku dan Sulawesi, yaitu eboni, kayu besi, pinus, rotan, kayu hitam, dan berbagai jenis bunga anggrek. Nusa Tenggara itu ada jati, akasia, cendana, sandalwood, dan berbagai jenis bunga anggrek. Maluku ada kayu besi, gotasa, lenggua, sagu, jati, meranti, anggrek, dan kayu putih. Sedangkan untuk flora bagian timur, yaitu tumbuhan yang hidup di Pulau Papua, serta pulau-pulau yang terdapat di sekitarnya. Terdapat banyak pepohonan yang masih jarang dan tumbuh semak belukar. Di daerah dataran rendah Papua terdapat pohon bakau, pohon sagu, dan nipah. Untuk yang persebaran fauna di Indonesia, Mbak Herlina, apa bisa menjawab? Iya Bu, saya akan menjawabnya. Persebaran fauna di Indonesia menjadi 3 bagian. Yang pertama, tipe asiatis, dan yang kedua, tipe peralihan, dan yang ketiga, tipe australis. Yang tipe asiatis mencakup Sumatera, Jawa, Bali, dan juga Kalimantan. Terdapat mamalia yang berukuran besar seperti gajah, macan, babi hutan, orang hutan, dan lainnya. Jenis reptilnya ular, bunglon, kura-kura, dan buaya. Yang kedua, tipe peralihan, mencakup daerah Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, serta pulau-pulau di sekitarnya. Contoh faunanya yaitu babi rusa, kuskus, monyet hitam, dan sapi. Jenis reptilnya biawak, komodo, buaya, dan ular. Dan yang ketiga, tipe australis. Fauna tipe australis tersebar di wilayah Papua, Halmahera, serta Kepulauan Aru. Mamalianya seperti kanguru, beruang, walabi. Reptilnya ada hewan biawak, buaya, ular, serta kadal. Sudah, Bu? Terima kasih. Jadi, teman-teman ini tadi apa sudah paham dengan Sudah. disampaikan dan tugasnya? Itu nanti tugasnya dikumpulkan ya, kayak ini. Nanti jawabannya sudah ditulis. Maaf Bu, suaranya kurang kencang. Nggak kedengaran sama sekali. Itu tadi jawabannya sudah ditulis ya, dan nanti sudah dikumpulkan. Jadi itu tadi ya tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia maupun di dunia dan faktor-faktornya. Apa ada yang kurang paham dan kurang jelas? Nggak usah pakai handset aja, Bu, biar keras. Nggak bisa, harus pakai handset ini. Apa sudah paham semuanya? Sudah. Apa ada yang ditanyakan? Saya enggak, Bu. Untuk soal selanjutnya sudah saya kirim melalui Google Form ya, nanti kalian tinggal mengisi. Apa ada yang kurang jelas? Tolong kameranya Sudah jelas. dinyalakan. Tolong kameranya dinyalakan semua ya, saya mau mengerti. Mbak Lucia, diam aja.
Mbak Lelaita itu gimana? Jaringannya error, Bu. Mbak Laili, Bentar, Bu ya. Bentar. Mbak Erlina. Apakah ada yang paham semuanya? Sudah paham? Paham, Bu. Dan kalian baca kurang lebihnya. Mohon maaf saya akhiri ya. Saya akhiri. Mas, Bu, suaranya nggak kedengeran sama sekali. Saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Nggak dengar, Bu. Dilepas saja headsetnya. Saya akhiri ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi